Pemilu itu kan datangnya 5 tahun sekali. Ya, tapi persahabatan, persaudaraan hadir tiap hari. Betul. Makanya harusnya kita beda-beda tuh tetap aja nyantai gitu Nyantai loh. aja kita. Kita bingung, kita saling potong, kita ngomong ya inilah kita lah. Saling berbeda, nggak harus sama. Kenapa kita Dan harus kalau sama sama ya? kayaknya bosan banget hidup ini. Hidup iyalah. Iyalah, boring lah. Kok sama semuanya, bener nggak? Justru yang menarik kan perbedaan. Tapi perbedaannya itu jangan dipikir jadi kayak apa ya? Jadi kayak Iyalah, dibawa ngata-ngatain, dibawa Enggak kayak lah. menghujat gitu. Itu yang nggak benar. Iya. Dan yang menurut aku paling nggak benar lagi adalah ketika kita tuh memberi masukan, itu kan bukan berarti kita nggak suka. Betul. Kalau Mungkin aku, karena sayang kali. iya kayak Iya, misalnya kalau kita cuekin. Pak Mardigu nggak pernah pulang ke Iya, rumah. betul. Gue tanya kan, lu kenapa nggak pernah pulang Ibu sih? jangan Gini. ngomong tentang masalah itu. salah, nggak boleh. Oh, Pak, jangan, contoh jangan. lain kayak saya lah. Oke. Ini udah pasti nggak pulang. Pak Mardigu memang udah nggak pulang ke rumah lagi. Udah Bu, ya. pulang ke rumah. Dan dia nggak pernah marah sama gue cuma, oh gitu, oke deh gue balik gitu. Iya. Balik ke rumah mana ya? nomor berapa ya? Nomor berapa ya? Dia pulang ke rumah, tapi rumah orang nih misalnya. Santai aja Jack. Jadi Bu Koni sempat kenceng kita. Jadi kadang-kadang dalam persahabatan justru kalau kita nggak ngomong, nggak mengkritik, itu something wrong with it. Ya kayak gini lah Pak Helmi, waktu kapan pas aku masuk ke sini, Pak Helmi sedang mendesain apa sih poster dan lain-lain. Ya enggak? Terus aku bilang, ini keren banget gitu. Jadi kan gini, kalau kita mendukung karena kita suka, ya memang kita suka gitu. Kalau aku kenapa aku respect sama Ibu Mega, memang aku suka perempuan kuat. Iya, Dan mana perempuan kuat Indonesia menurut aku bisa tahan banting kayak Ibu ya. Ya itu my personal thing melihat begitu, kenapa jadi mesti. Dan jangan pernah menyalahkan pilihan orang lah. Itulah. Ibu mau suka Dan siapa. bukan berarti PDIP gitu kan? Ya. Dan bukan berarti aku juga PDIP. Ya atau bukan berarti bener, Ibu, juga ya? aku Bukan berarti Ibu PDIP kan? Bukan. Kalau PDIP aku tapi- udah pakai seragam PDIP sekarang dong. Selamat Dengan dulu bangga. dong, kali nyaman jadi pahlawan. Woi, keren. Iya. Oh iya tuh. Itu Wah, kita harus perjuangan. celebrate. Ya betul. Itu benar. Ternyata ya perjuangan tuh nggak pernah ada yang apa usaha tidak ada yang pernah mendustai hasil, betul. Oh benar. Gue tuh udah hampir patah hati urusan kali nyaman itu, bayangkan. Karena banyak yang masih kekeh, itu bukti masih begana, ini bukti masih Legenda. begini. Iya. Legenda udah jelas. Tapi waktu ketemu si bukti primer tuh masih kurang bukti, dalam hati gue kurang bukti gimana lagi gitu kan. Udahlah, akhirnya kekuatan terakhir yang aku pakai kan. Kekuatan doa dan berdoa kepada Bu, pohon saya dan kepada ada Tuhan. dikirimin, ditawarin lukisan kali nyaman, keren loh. Masa. Iya, jadi nanti saya tunjukin ke Bu. Tapi kali nyamannya kan jadi ada beragam version ya. Nah ini versi Keraton. dia pelukis namanya Munir Bu. Dia memang gayanya itu memang beda gitu loh. Tapi dia ngelukis tentang kali nyaman. Aku mau lihat dong. Di kapalnya itu dan kemudian dia ada latar belakang kapal-kapal yang dia Tapi pimpin juga. kalian berdua tuh kan sahabat aku ya. Iya dong. Nggak pernah baca buku gue yang Aku Adalah Peluru ya? Belum man dikasih. Aduh, Coba kasih kalau nggak lihat itu ya, gue gambarnya itu laut, odo ombak. Itu di buku tuh banyak gambarnya karena Aku gue kan Adalah Peluru. desain grafis. Gue juga baru tahu di desain Gue grafis. desain grafis. Makanya kalau gue Barusan agak, gue tuh dokter tapi agak-agak nyeni tuh ya, lu mesti Iya. maklum. Jadi tadi. Ibu graphic designer? I'm actually graphic designer. Aku tuh melenceng jadi ke politik dan pertahanan itu gara-gara tahun 98 melihat apa tuh konstelasi politik yang demikian hebat. Ketika pembakaran aku langsung ada Pak Wismoyo kan bos aku. Ya. Jenderal izin saya mau masuk kuliah. Pak Wismoyo bengong. Lu mau kuliah mau show aja atau mau apa? No, gue pengen ngerti ini apa sih gitu. Jadi aku tuh balik Iya. Balik, drastis banget. bukan balik badan itu memang. Iya, memang maksudnya balik arus. ganti haluan Ganti itu. halus, ganti haluan. Saya pikir kita membahas topik tentang kegelisahan kita dalam rangka pemilu aja ya Bu ya. Boleh? Ya itu aku gelisahnya banyak ya Pak Helmi. Kenapa jadi gue duluan ya? Nggak Nggak apa-apa yang gelisah dia Kita kok. sih Jadi gini, aku kan baru dari Jepang. lady first ya. Aku tuh baru dari Jepang dan aku tuh bangga sekali Pak Basuki mendapatkan bintang Basuki Hadi Mulyono. Adi Mulyono dan Pak Hasan Wirayuda dari Kaisar. Hasan Wirayuda. Yes. Wow. Penghargaan dari Kaisar Jepang dan yang satu-satunya dari sekian orang yang datang yang diajak ngomong langsung oleh Kaisar itu nggak pernah terjadi. Kaisar ngajak bicara. Itu hanya Pak Basuki. Oh, oke. Betapa beliau merasa dekat. Nah malamnya kami ada acara di Kedutaan Besar kan. Saya kan melihat Pak Basuki itu dekat dengan Pak Presiden kan, sahabatnya. Iya. Jadi saya agak tanya gitu, ini what is going on sih gitu. Saya tuh pengen paham. Karena aku tuh bukan anti anak muda. Kalau aku anti anak muda, gue nggak pernah ngasih semangat anak muda PSI, ingat nggak? Iya. Zaman PSI masih belum ada. Kaisang kan aku yang bilang, ayo anak muda gitu kan. Selalu aku dorong anak muda. Saya belum di sana dulu.
Bapak belum di sana. Terus kayak Belum muda. Gara-gara ibu ngasih semangat, jadi saya jadi masuk ya. Oke. Terus. Terus kayak aku kalau ke tentara tuh, aku tuh nggak cuma main sama petinggi jenderal dan para perwira, aku tuh main ke prajurit, ngobrol sama mereka. Karena memang aku tuh seneng interaksi gitu. Nah, jadi kalau masalah yang sekarang diramaikan masyarakat itu, aku bukan anti anak muda. Cuman aku gelisah dengan cara MK kemarin itu menurut aku tuh diacak-acak gitu loh. Dan itu keresahan yang bukan aja aku rasakan. Ini bukan aku berarti anti Gibran loh gitu. Satu. Kedua, aku melihat kok ada anggapan seolah-olah kayaknya Pak Prabowo itu tanpa Pak Gibran, Dek Gibran dong, kok gue ngambil Pak. Dek Gibran akan apa? Akan kayaknya jadi lemah. Enggak loh, aku ngeliatnya nggak begitu gitu. Nah, lebih-lebih lagi ketika Dek Gibran ini nggak tahu ya, aku kan masih orang timur, rasa sarap-sarapnya aku kan gue ngoboy ya. Tapi kalau untuk Tata Timur, aku tuh ngerasa nggak pas. Mungkin bukan orang lain nggak masalah, tapi buat aku masalah. Karena dari mana ketika dia datang langsung tiba ngomong, tenang, saya sudah di sini. Jadi ada rasa arogansi, ada apa gitu. Jadi nggak boleh anak muda ini nanti punya ide seolah-olah semua tuh bisa di-bypass hanya karena ayahnya siapa atau karena kaitannya kemana. Itu dulu deh. Karena aku tahu betul banyak anak muda ya yang dia datang dari bawah sekali, malah yatim piatu. Aku kemarin endorse deh anak muda dari Perindo, malah murid aku di Unhan. Dia itu anak yatim piatu loh. Dan kerja keras sendirian, ditinggalkan orang tuanya. Kemudian dia terjun ke politik dengan betul-betul merayap gitu kan. Yang kayak gitu aku malah bangga gitu. Nah jadi jangan sampai, apalagi muncul misalnya, ingat gak waktu Kaisang muncul dengan siapa si Mawar itu. Aku kan kalau bilang bagus. Kemudian ini keren banget ya tim grafisnya. Saya si Mawar Merah gitu. Tapi ketika kemudian aku misalnya diundang oleh Bu Megawati dan keluarga besar PDIP berkunjung ke makam Bung Karno pada hari ulang tahun aku, dan Blitar kita tahulah, Blitar itu kan sarangnya PDIP lah ya. Aku cuma merasa kaget aja, kok on overnight itu tiba-tiba saya kayak saingan setiap berapa meter tuh baliho Kaisang gede banget. Gini lah, kita kan orang yang bisa berpikir ini kenapa dibuat seperti overnight, untuk apa gitu. Jadi keresahan-keresahan masyarakat ini aku bisa rasain karena aku juga bingung. Dan ini siapa yang bikin, untuk apa? Percaya nggak? Aku tuh tadi kan salut sekali sama Grace Natali. Setelah mungkin Bu Mega sebagai perempuan hebat, kemudian muncul ada Bu Retno, Bu Sri dan lain-lain. Tiba-tiba muncul seorang Grace Natali, dulu aku bangga banget karena orang cewek hebat sekali ya dari penyiar. Ngomongnya bagus sekali. Bagus banget. Nah tapi sekarang PSI dengan seperti ini yang tiba-tiba jadi partai yang dimasuki orang dua hari jadi tiba jadi ketua umum, aku marah karena menurut aku yang harus jadi ketua umum seorang Helmi Yahya. Lu serius? Bu, ini partai anak muda Bu, di situ saya cuman udah jadi mentor. Oh doesn't mean anak gini loh ya. Pak Helmi itu beda. Pak Helmi itu menurut aku kenapa kita bertiga nyambung? Karena kita tuh walaupun udah nggak muda, tapi kita tuh ke anak muda banget. Bener nggak? Coba semua kan acara Pak Helmi semuanya kan supporting anak muda, your business supporting anak muda. Jadi jangan lihat dari situnya. So have to be a supporter. Iya enggak juga lah. Enggak lah. Saya jadi di TVRI terakhir udah cukup lah Bu. Enggak lah. Begini aja. I'm enough. More than aku sekali lagi aku ada Kaisang loh. Menurut aku Kaisang personalitinya enak. Dia anaknya lucu. Ibu nggak lihat ya pada saat dia sungkem ya dengan aku lihat dan kenapa juga sih jadi mesti dimain-mainin seolah-olah ibu tidak. Iya apapun ya. Dia kalau ketemu saya juga munduk. Saya melihat saya bukan ngebela dia Bu ya. Enggak ada yang perlu dibela. Kita nggak bela siapa-siapa. Kita nggak bela siapa-siapa. Selain anak muda yang keren lah ya, sopan, baik gitu. Justru karena anak-anak muda keren dan Gibran kan nggak gagal juga jadi wali kota, dia banyak dipuji. Iya. Tapi maksud aku kenapa you ruin your reputation sebagai gini ya, atau gini lah, forget it. Mungkin aku terlalu cinta sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi. Karena dari awal kan kita mendampingi bagaimana beliau itu kan orang yang sangat humble loh. Iya kan? Ketika beliau masih kita awal-awal ya, aku ingat ya, Bu Koni ini pertama kali bicara di Nasdem aja nih, di Tower Nasdem. Saya kan Dewan Pakar, saya duduk di depan sama Pak Surya. Beliau pertama kali ke podium ngomong gini, Bu Koni betul nggak cara saya bicara? Bayangin, begitu rendah hatinya Pak Jokowi itu bicara pertahanan. Di Borobudur janji akan bikin kita kekuatan poros maritim lah, kekuatan surveillance. Udah hebat. Loh, at the end of the day bukan itu konsentrasinya, aku udah cukup kecewa misalnya tiba-tiba aku nggak anti IKN. Tapi menurut aku
berapa urgensinya kita menyiapkan segera bangun IKN dengan 1.400 triliun dengan melihat kawasan seperti ini, ancaman dunia seperti ini, ya kan, orang bisa dengan kamuflase lingkungan dan lain-lain. Kalau kita nggak punya kekuatan untuk counter the issue, harusnya kan kekuatan poros maritim dunia, Navy dan Air Force tadi misalnya, kok enggak. Lalu tiba-tiba misalnya pergantian panglima yang seolah-olah mau dipercepat. Dari aku dengar 3 minggu sebelumnya tiba-tiba tanggal 4 November mau diganti. Itu aku tuh orang yang sangat reaktif dan kebetulan aku kenal orang-orang yang bisa aku telepon yang baik ya. Aku langsung telepon Pak Dasko. Pak Dasko gue gak mau tahu malam ini kita ketemu. Aku langsung ngomong. Oh iya? Oh iya. Dan beliau tuh orang yang juga, that's why you know what, kalau people tuh lihat aku tuh seolah-olah blocking, salah. Gue tuh main di mana-mana. Makanya kita makan 3 Ibu ini berteman sama siapapun. Ya makan 3 jam dan Pak Dasko bilang kenapa gitu kan, kakak kan aku kakak ada apa kak? Aku gelisah, aku bilang karena Pak Yudo tuh bagus dan kita baru menghasilkan legasinya Pak Prabowo bikin tentara dengan doktrin strategi baru, strategi pertahanan Nusantara poros maritim dunia, which is akan jadi outward looking. Lemhanas sudah setuju, Mabes TNI sudah, jadi semua tuh sudah mau jalan, loh. Terus Pak Yudo bikin salah apa kok tiba-tiba menjelang ulang tahunnya mau diganti? Bukannya katanya dia itu akan diganti pas pada saat waktu pensiunnya. Makanya yang sekarang dulu. Persiapan aja. Ini makanya mau aku cerita. Sekarang udah begitu excuse-nya, tapi kan you can ask Pak Dasko. Malam itu Pak Dasko telepon semua orang depan aku. Oke, I understand Kak, betul. Telepon semua, nah itu konkretnya Pak Dasko tuh. Telepon semua pokoknya akan dibikin pas ulang tahun. Yeah. Jadi surat itu kan makanya surat kan dikirim awal tuh. Kan baru disetujui DPR kemarin. Itu yang aku respect dari seorang Pak Dasko. Dia pegang omongannya. Dan ini yang aku juga respect dari beberapa tokoh politik gitu loh. Nah, kalau soal pilihan ya, ini kalau kita boleh kenapa gue jadi ngomong sendiri ya? Tapi ini kalau ngomong soal pilihan. Saya suka Pak Prabowo kalau dalam konteks dia bicara tentang misalnya di CSIS kemarin tentang bagaimana non-blok dan lain keren itu banget. Kita sakuin keren lah Bu. Keren banget, ya kan? Setuju Banget kan? Lalu juga beberapa pendekatan Pak Ganjar menurut aku oke. Pendekatannya Pak Anies walaupun aku dari dulu nggak terlalu suka dengan kata-kata yang terlalu kemana-mana kan aku orang nggak terlalu suka muter-muter kan. Tapi oke Jo, jadi nggak ada yang buruk dan nggak doesn't mean kalau aku suka itu lu harus musuhin gue kenapa gitu. Karena kalau buat aku pilihan, aku sebenarnya nggak mau lihat pasangan yang ada sekarang. Enggak. Tiga-tiganya? Aku tuh mau di crossing gitu. Lu ngerti maksud gue? Jadi apa? Kenapa nggak ini sama ini, Prabowo ini sama ini itu, gitu. ini sama itu gitu. Makanya buat aku Pak Prabowo minta bantuan misalnya, ayo kita ini gimana sih untuk defense saya ke depan? Saya bantu. Kemudian dari PDIP, dari Pak Sekjen, dari Ibu, dari Arsyad. Bu Koni saya bantu karena buat aku tugas akademisi itu ya memberikan pencerahan. Saya yang Wowi nggak bisa nyalon ya. Kenapa? Iya, karena 20% dia. Sebenarnya sih kalau aku bilang, ya sebenarnya gue tuh heran kenapa lu putus di tengah jalan nggak kekumpul 5 juta suara. Gini, kita waktu itu mau challenge 5 juta suara tersebut gitu ya. Kita udah kumpulin, dapat 1,7. Oh udah. Dapat 1,7. Cuman kalau nggak 5 juta itu kan nggak keren. Tapi kan independen kan nggak mungkin. Emang nggak ada syarat. Jadi rencana kita tuh rencana awalnya adalah kalau ada 5 juta KTP berkumpul dan menyatakan setuju, kita masukin, bener nggak? Terus kan pasti ke MK dong. Ke KPU dulu. Setelah ditolak, baru kita gugat. KPU kan pasti tolak lah. Gitu. Karena memang aturannya kan harus dicalonkan oleh partai kan. Jadi ini bukan gubernur atau kita bupati. men-challenge MK. Ya mosok omnya nolong ini gue jadi om gue juga mau kawinin sama tante gue juga mau gue kawinin. Langsung diizinin ya? Iya. Tapi orang kan menghubungkan juga dengan 2004 ya Bu ya, di mana juga sempat diubah ya kan. Syarat presiden dari harus sarjana dan kemudian cuma SMA. Orang kan menghubungkan dengan itu juga. Ya, kalau kita boleh dihubungkan kemanapun juga boleh, nggak ada masalah. Kalau itu bukan pertama terjadi kan. Tapi begini, yang jadi masalah itu sekali lagi presiden itu masih menjabat. Ya. Oke. Pak siapa coba? Semua juga melakukan, Bush melakukan, Clinton melakukan. Kennedy melakukan. Iya. Tapi kan nggak pada saat dia menjabat. Dan begini buat aku, kenapa misalnya aku ada yang ngomong gini, Bu Koni ya ampun, pas mendengar Bu Koni bilang Pak Presiden mendingan mundur aja itu. Itu jangan salah terima aku loh. Justru aku tuh try to protect. Yang kita mesti protect itu negara, bukan seorang Joko Widodo, bukan seorang siapapun. Negara kita. Menurut saya daripada kita masyarakat gelisah terus
atau suudzon terus kalau presiden bakal bantu anaknya atau karena omnya aja bisa lu telepon kayak gitu-gitu ya. Ya udah lu resign aja sebagai presiden. It doesn't mean like that kan? Enggak, maksud aku untuk menghindari. Tapi Ibu pernah dengar nggak ya statement dari Burhanuddin Muhtadi bahwa ini seperti badai di sebuah cangkir kecil saja gitu. Karena di luar akar rumput sih nggak terlalu heboh lah Bu. Ini hebohnya di elit. Mungkin Pak Mas Wowi ini kan wakil masyarakat umum nih. Aku juga wakil masyarakat. Iya sama kita umum semua. Jadi saya kemarin itu dalam waktu seminggu saya berkunjung di beberapa kota, Kudus, Jogja, dalam rangka Surabaya. Ada kerjaan, ada dua mitraku menikahkan ini dan akhirnya mengunjungi beberapa hal. Dan saya ada, Mas mau kemana-mana ada driver gitu dikasih. Di sini beda-beda. Lucu, bosman mau nanya, itu memang geng Solo itu kuat banget ya? Saya bilang, geng Solo gimana? Geng Solo mana? Tolong terangin. Enggak, dulu kan Pak Hadi itu kan angkatan udaranya Solo, kemudian Pak Sigit polisi dari Solo. Sekarang Pak Agus kan Solo juga ya. Jadi apa-apa itu memang harus deket sama Pak Jokowi ya untuk jabat ya. Jawabnya gimana coba saya? Kan itu sopir nih. Sopir. Jadi saya pikir di bawah kok denger kayak gitu tuh cukup, ini geng Solo gitu. Ini yang mereka tahu istilah itu. Mereka tahu istilah itu kan kadang-kadang supir loh gitu loh. Terus ya itu nanya Pak MK tuh gimana sih Pak? Bener nggak? Terus kalau keputusannya salah, keputusannya salah. Kalau hakimnya disalah, hakimnya tapi salah, keputusannya tidak dianggap salah. Tidak dianggap salah. Iya, hakimnya salah, keputusannya salah. Gimana jawabnya? Saya kan bukan orang hukum. Sama, gue juga bisa jawab. Tapi menjawab itu pertanyaan common dari orang aja. Saya bilang, wah pertanyaanmu lebih pinter daripada pejabat yang di atas, gue bilang kayak gitu. Karena sense yang di atas nggak nanya seperti itu. Nah ini yang bilang, kayaknya nanti pas di acara Bu Koni sama Pak Helmi. Iya, aku juga tanya selus. Setiap acara nanti ketemu Pak Helmi, Pak Mardiku jawab ya. Iya. Sama. Kita menjawab lah ya. Dan jadi, kita sangat menghargai perbedaan pendapat, perbedaan persepsi. Kita bilang kita mungkin tidak menjawab karena yang berwenang lah yang menjawab. Tapi kita mau membangkitkan kesadaran bersama saja bahwa sebagai warga boleh bertanya. Makanya kita bertanya, termasuk dia bilang, Pak, MUI kalau perlu umumin untuk dengan sebut menyatakan barang-barang produk Israel itu haram gitu kan. Itu di waktu nunggu di pesawat itu berapa orang ngomong kayak Sudah gitu. Bukan? Kenapa? Sudah. Tapi dia nggak nyebut ini gitu kan. Saya bilang, Pak, barang Israel sama barang Yahudi itu beda loh Pak. Saya bilang Yahudi itu ras seperti Chinese, seperti Tionghoa. Saya anti Tiongkok tapi saya nggak anti Tionghoa. Saya bilang kayak gitu. Saya anti Israel. Boleh nggak saya nggak anti Yahudi? Iya. Yahudi ada di mana-mana. Yahudi ras soalnya. Iya. Ras itu God given. Iya. Kalau Israel kan man made. Iya. Itu maksud saya kita harus beda ini. Bapak ngomong yang mana nih? Saya bilang kayak gitu. Saya perlu klarifikasi. Saya akan menyambung lidah kalian, tapi saya perlu klarifikasi. Nah, jadi di bawah itu perlu yang Israel Pak. Coca-Cola kok Israel ya? Saya bilang kita wah kayaknya masyarakat harus dilurusin, bener nggak? Kita nggak bisa buta begitu aja gitu. Saya sekali lagi, saya kalau ditanya, saya anti sama menegakkan kebenaran dengan kekerasan. Atau dengan cara-cara tidak benar. Apalagi dengan tidak benar ya, keras, tumpah darah, saya anti. Kalau apakah tidak bisa kita negosiasi? Ini dan menurutku Israel ini balik ke topik Israel sebelum kita balik ke ini. Kita kayaknya harus menghimbau ke seluruh dunia memang harus sudah untuk menghentikan perang kan salah satunya adalah. Nanti ini barangkali topik berikutnya ya. Topik kita lihat keresahan kita balik ke sana Indonesia aja. Gitu. Gue jadi bingung kenapa perlu jadi Israel nih, kita lagi bahas yang kegelisahan. Karena kegelisahan di bawah itu, sih ada juga kegelisahan di bawah itu tentang, menurut surveinya Burhanuddin Muhtadi di bawah nggak gelisah-gelisah amat. Untuk masalah Palestina? Bukan, masalah ini yang di negara kita yang kita menghadapin pilpres. Karena itu cuma di elit politik nih. Agree. Nah gue balikin lagi ke ini. Jadi karena pro Palestina itu demikian banyak, jadi banyak pejabat toto mendadak pakai baju pro Palestina. Yang
Lah, jadi kayak tren. jadi Dan dipakai juga untuk kampanye ya kan? Dipakai Ya juga untuk itu. kampanye. Itu yang gue bilang, kok jadi Kalau itu jadi menarik begini. tuh. itu maksudnya gitu. Itu kan berada di bawah. Nah, ini perlu diklarifikasi. Jadi pejabat-pejabat yang tahu-tahu ini, lu real nggak bela Palestina atau lu emang cari muka, cari suara? Nggak cukup gitu. dengan shawl doang. Itu maksudnya. Iyalah, we have to do something then. Nyumbang kayak apa kayak gitu ya. Nah, itu Nggak cukup gimana? dengan Sudah, mengutuk-ngutuk doang. Buat aku beyond that lah. Nanti kalau bahas Israel mesti udah beyond itulah. Karena Beyond katanya itulah, kita betul. diundang-undang arus. Nah, Ibu ini kan Bu Kony kan sempat diserang juga seolah-olah dia bela Israel. Yang sebelumnya ya kan kita. padahal aku tuh gini loh. Aku tuh cuma mengedepankan, ini loh sudut pandang orang. Oke. Nanti kayak rumah sakit nanti kalau kita bahas ya. Itu rumah sakit dari sudut pandang mana? Ya. Gitu. Sama aja sekarang kalau kita melihat satu Pangeran Diponegoro lah sebagai example. Buat kita pahlawan atau Kalinyamat. Dasar muka. Ya kan? Ya juga gitu kan. Iya. Bisa pahlawan, bisa penjahat. Gitu. Tapi dari sisi lain gitu. Nah, ya Ya. kita kan yang coba berikan ini loh. Tapi balik ke politik kita, oke saya sih berharap yang disampaikan Pak siapa? Siapa saya? Pak Burhan. Pak Burhanuddin Muhtadi. Burhan itu betul. Tetapi kalau aku kok menangkap paling tidak kegelisahan itu melihat bahwa presiden yang sangat kita cintai itu berubah. Entah. Setuju nggak nih kita bertiga bahwa ada perubahan di Pak Presiden? Cuman dia masih dicintai oleh rakyat ya Bu. Saya Masih nggak bilang. di likability-nya masih di atas 70% tuh. Iya, kita juga nggak bilang bahwa masalah ini bikin untuk dia tidak dicintai. Iya. Tetapi buat aku dengan seorang presiden kemudian menggunakan IPAR gitu kan untuk mengontak-atik MK dan lain-lain. Itu terbukti nggak bagian itu? Ada campur tangan mengotak-atik. Kalau tidak terbukti kenapa si hasil MK itu kemudian memecat? Bukan memecat, memberhentikan ya. Pak Usman kan kemudian tidak lagi. Ini kan masalah etika kan yang dilanggar kan. Ya, jadi larinya kan ke etika. Sementara kan kalau etika kita mesti kerja etika sebelah mana dia langgar. Lalu hasil waktu dia etika melanggar itu apakah tidak terdampak? Kalau nggak Sekali salah. lagi aku bukan orang hukum, orang hukum. Tetapi aku melihatnya ya nggak pas aja. Ya. Nggak pas. Tapi dia kan akhirnya kan rakyat lah yang menentukan ya. Oh iyalah, memang Kita akhirnya bisa punya berpendapat apapun, akhirnya rakyat juga yang menentukan Bu. memang. Ya. Tapi juga nggak berarti bahwa rakyat menentukan kemudian kita nggak bahas. Karena yang kita bahas sekarang kan sekarang juga kita karena bahas kan. Kita bahas. kegelisahan yang rakyat pertanyakan kayak tadi. Kenapa Sorry tak potong. Ngomong-ngomong keputusan tuh bisa digugat nggak dan oleh siapa digugat? MK itu kan kekuasaan tertinggi ya. Absolut. Nggak bisa Keputusannya kan final dan mengikat. Jadi nggak bisa di challenge Saya lagi. tidak. Dan tidak pernah terjadi nggak bisa keputusan MK dirubah, termasuk kasus Akil Muhtar, kasus sebelumnya lagi yang kemarin siapa? Yang dari PAN itu. Ya, jadi keputusan dihasilkan dari kemarin itu malah terjadi korupsi ya, menerima suap untuk mengubah. Tuh orangnya kena gitu, ya kan orangnya kena masalah hukum tapi keputusannya tidak bisa diubah. Di challenge pun tidak bisa. Nggak paham saya, karena saya bukan ahli tata negara. Lah itu makanya kalau nggak bisa kalau memang akhirnya jawabannya tidak bisa di-challenge, tidak bisa dirubah, ngapain kita bikin MK? Kan negara demokrasi harusnya tidak ada yang saling tertinggi, yang ada bisa saling Harusnya bisa saling mengkoreksi. Saling mengkoreksi. Itu. Gitu harusnya. Disitulah jadi pertanyaan aku. Makanya ketika hasil MK itu adalah bisa, Bu. hanya itu. Itu udah aturannya, undang-undangnya begitu tuh. Ya, jadi makanya kita justru menurut saya Bu yang harus kita kritisi adalah menentukan 9 hakim di sana yang adalah memang orang-orang. Ini kan udah dewa, nggak boleh salah, ya kan? Nggak boleh salah. Ini yang terjadi. Terus terang aja MK orang partai masuk, ya dong. Iya. Mestinya menurut saya sih jangan ada dari, kalau saya objektif loh ya, saya bukan orang ahli tata negara. Mestinya 9 orang itu memang betul-betul real, independen gitu, in fact, in appearance. Bener-bener dewa. Nggak boleh orang partai. Gitu loh. Jadi gue jadi terinspirasi ntar kalau gue dapat mandat jadi presiden kayak MK gue kendalin pertama. Hakim itu kan kayak wakil Tuhan katanya. Bu Kony benar kan ya? Hakim itu kan seperti wakil Tuhan tuh. Jadi mereka tidak boleh salah. Menaruh orang salah di sana itu yang menjadi yang membuat kemungkinan keputusannya kan yang sekarang di question gitu. Walaupun it has been done. Iya itu pertanyaan bisa di challenge nggak? Kalau nggak bisa ya sudah.
tinggal sekarang masyarakat milih lah, bener nggak? Kalau masih ini ya ini yang jadi gitu aja udah. Anyway ya udah. Anyway, itu kita bisa berbeda diskusinya. pendapat tapi kita saling menghargai, ya kan? Ya biarkan pesta demokrasi dan kita. Enggak, aku cuma santuy. ingat aja slogannya Kaisang tuh di mana-mana kan, marilah kita berpolitik dan gembira. Untuk berpolitik dengan gembira itu ya memang suasana politiknya harus gembira, bukan penuh penuh kebingungan atau penuh keheranan gitu. Contoh tadi yang overnight tiba-tiba baliho muncul di mana-mana gitu kan. Itu kan buat orang jadi bertanya-tanya, kemudian dikaitkan misalnya ke salah satu institusi negara, kan jadi nggak nyaman. Ya. Kalau Itu aku bilang. yang kemarin ada di DPR ya, isunya. Gitu. Yang penting kita Ya, gemoy aja. pejabatnya yang mengklarifikasi lah. Ya. Gitu ya, bukan kita ya. Bukan kita. Kita mah cuma ngobrol aja. Kita Ngobrol aja. Tanyakan. Sebagai wakil dari rakyat lah. Wakil dari rakyat dan kita juga rakyat. Rakyat juga. Yang nggak punya kuasa apa-apa. Yang penting jogetin aja. Gitu. Kita rungkatin aja deh. Rungkatin. Kita harus hargain Bu, Pak Prabowo berubah gitu. Ibu tahu statement dia? Keren banget. Keren banget. Itu Waktu kan- dia deklarasi di PSI dia bilang, tahu nggak kenapa saya berubah? Itu karena saya kalah 2 kali ketipu. Tapi itu pada Artinya dia semua harus jauh berubah. hari udah cerita Pak. Oh iya, Ada dan sangat humoris beliau itu. beliau betul-betul berubah total. Bayangin abis dia pidato dia langsung joget-joget gitu. Terus sekarang ada Pelabowo apa yang punya yang gambar kartunnya itu loh, bukan Prabowo tapi Pelabowo. Saya pikir timnya keren. Merubah beliau ya. Si Merubah beliau siapa? sekarang santai. Ipang ya siapa ya? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu saya. Santai, lucu. Wah, dia pidatonya lucu-lucu, santai banget. Pakai joget sehingga dan dia milenial banget, Wi, karena dia disebut gemoy. Gemoy itu Ya, kan. gemoy, Ibu ya, tahu ya. artinya gemoy? Enggak. Gemesin. Oh, gemesin. Gemesin. Iya, iya, Jadi iya. citra dirinya dibentuk Bentuk. seperti itu. Jadi, Padahal dia paling tua loh. Tapi beliau lah yang paling milenial. Itu istilahnya istilah milenial banget. Mari kita belajar juga dari branding ya, dari komunikasi. Saya kan orang branding. komunikasi dan Iya. branding gitu. Melihat bahwa Oh, jago tim jago. brandingnya. Tim brandingnya jago. Tim brandingnya jago banget. itu yang Itu saya kita bilang baca. kemarin sama Mbak Koni. Lihat 100 hari. Karena masih 100 hari ke depan. Tim komunikasinya inilah yang bisa merubah segalanya. Ya. Bener nggak? Betul sih, Ya, betul. kalau survei kan beliau kan diunggulin ya, tapi kita tidak tahu karena masih ada 90 hari ke depan. Masih Ya kan? panjang, tapi betul Masih panjang lah. tim branding itu penting. Ya. Penting sangat. Sangat. Betul. Ya, sayang gimana gitu. Saya nggak dapat order branding. Apalagi aku. Saya branding partai Bu. Ya, oke, itulah obrolan kita. Mungkin juga ini obrolan terjadi di mana-mana ya, di warung kopi, di pertemuan-pertemuan reuni, di mana-mana orang kepengen tahu ngebahas Pak Helmi gimana nih. Udahlah saya bilang siapapun pilihanmu, jangan kita membuat kita terpecah. Saya suka banget ya waktu pembina kami mengatakan itu. Ya, pemilu datang hanya 5 hari tahun sekali. 5 tahun sekali. Tapi persahabatan, persaudaraan hadir tiap hari. Jadi Tapi juga kita jangan terpecah karena oleh pemilu, pilihan. jangan juga karena pemilu datang 5 tahun sekali, kemudian kita tuh jadi orang nggak punya komitmen. Misalnya satu hari bilang mau cawe-cawe, besok nggak bilangnya cawe-cawe gitu, kayak gitu-gitu. Buat aku tetap ya setiap 5 tahun sekali dia jangan bikin kayak gitu. Ya, rakyat juga harus begitu juga lah ya. Suami istri ada yang tidur punggungan Bu. Gitu. Iya. Jadi maksudnya gimana nih? Hubungannya sama suami istri apa? Lo nggak punya suami? Ada suami istri yang berbeda nih Bu, tidur punggungan, tapi tetap hamil istrinya. Gimana caranya? Oke, sekali lagi itu message kita. Sekali lagi saya menggunakan kata sahabat saya Gita Wirjawan. Kita tuh harus bisa agree to disagree. Ya. Ya, kita tuh boleh setuju untuk sesuatu yang tidak setuju. Kami kan kadang-kadang enggak juga ada Nggak setuju, konsensus. nggak setuju, Kami nggak bertiga konsensus. tidak pernah berusaha konsensus, tapi kami tetap bersahabat, tetap menghargai satu sama lain. Saya tidak pernah mengatakan Bu Koni salah, apalagi Mas Wowi salah gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Jangan tidak setuju untuk setuju. Ya. Pokoknya nggak setuju aja. Kalau Bu Koni ngomong nggak setuju, kadang-kadang belum didengerin tuh Bu. Beliau belum baca, lihat muka gue udah nggak setuju aja. Gitu. Ya udah nggak setuju dulu karena Ibu Koni yang menyatakan. Jadi semoga kita belajar. Tapi aku pikir ya pemilu kali ini lebih fun lah, lebih santai, lebih santuy. Ya, Nggak ayo sekeras kita dulu bawa lah riang ya. gembira Riang dengan gembira cara-cara aja yang lah, riang ya. gembira.